Halo, assalamualaikum sahabat UA Channel. Di video kali ini saya bikin kue kering persiapan hari raya atau lebaran. Dan ini cocok sekali dijadikan ide jualan rumahan. Berbagai macam jenis kuenya dibikin dari satu adonan saja, menghasilkan 7 jenis kue kering yang berbeda. Yuk simak cara bikinnya sampai selesai. Dan ini bahan yang perlu kalian siapkan, silahkan dicatat ya. Langkah pertama, siapkan 700 gram margarin. Saya menggunakan Royal Palmia butter margarin. Kalian juga bisa menggunakan margarin Blue Band Cake and Cookie atau bebas sesuai selera. Setelah itu, tambahkan 250 gram gula halus. Dan sekarang kita mix sampai tercampur rata dan adonan berubah menjadi warna putih pucat. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur sambil dimixer kembali. Kemudian tuang tepung maizena 200 gram secara bertahap sambil dimixer. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan susu bubuk dan lanjut mixer kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, matikan mixernya. Dan yang terakhir, masukkan tepung terigu sebanyak 1 kg. Dan ini kita tuang secara bertahap ya, lalu aduk dengan menggunakan spatula seperti ini. Supaya lebih mudah mengaduknya, saya menggunakan tangan yang sudah dialasi dengan sarung tangan plastik. Aduk sampai adonannya seperti ini. Jika sudah selesai, kemudian bagi adonan menjadi 7 bagian yang sudah dilapisi dengan plastik wrap seperti ini, supaya si adonan tidak mudah kering jika dibiarkan terlalu lama. Langkah pertama, kita gilas adonannya, ketebalannya disesuaikan. Nah, untuk kue kering yang pertama, kita bikin kue glazur ya. Di sini saya menggunakan cetakan wajah kelinci, opsional ya, bebas mau karakter apa saja. Kemudian, letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Jika sudah selesai dicetak semua seperti ini, selanjutnya kita panggang. Panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Sambil menunggu kukernya matang, kita lanjut ambil adonan dan uleni dengan rolling pin seperti ini. Kemudian ambil cetakan. Saya menggunakan cetakan bentuk hati atau love. Ketebalannya menyesuaikan ukuran cetakannya ya. Kemudian tekan-tekan di atas permukaan gula palem dan tata di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Kerjakan seperti ini sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, siap untuk dipanggang ya. Dan cooker yang tadi sudah matang, lalu kita keluarkan dari oven. Lanjut panggang cooker yang kedua. Panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit.
Selanjutnya, jika cooker yang pertama tadi sudah dingin, lanjut olesi di atasnya dengan glazur seperti ini, sambil diikuti polanya. Nah, seperti ini. Lanjut seperti tadi, ikuti polanya dan ratakan. Jika sudah selesai, diamkan beberapa menit agar kering terlebih dahulu. Kemudian lanjut semprotkan glazur di atasnya dengan warna lain seperti ini. Buat karakter sesuai motif yang kita inginkan. Dan lanjutkan sampai semuanya selesai. Nah, jika sudah selesai, kita oven lagi. Cooker yang kedua tadi sudah matang, lalu kita keluarkan. Dan karena ini sudah dipanggang sebelumnya, jadi sekarang panggangnya di suhu 100 derajat saja, api atas bawah selama 30 menit. Kemudian lanjut untuk cooker yang selanjutnya, gilas adonan menggunakan rolling pin seperti ini. Lalu ambil wafer, saya menggunakan wafer merek Nabati seperti ini. Letakkan di atas adonan, kemudian lipat seperti ini. Kali ini kita ingin membuat wafer nastar. Dan ikuti saja tata cara membuatnya ya. Kemudian potong-potong seperti ini. Lalu letakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Lanjutkan sampai semuanya habis ya. Nah, jika sudah selesai, lanjut kita oven. Cooker yang tadi sudah matang, kita keluarkan saja. Lanjut panggang cooker yang tadi. Ini di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit. Next, di cooker berikutnya saya membuat kue jalan seperti ini, panjangnya disesuaikan saja. Jika sudah, kemudian kita panggang. Nah, cooker wafer nastar tadi sudah matang, kita keluarkan saja. Dan panggang cooker yang ini dengan suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit. Dan setiap jenis kue pengaturan suhu dan menitnya berbeda-beda ya. Selanjutnya kita membuat kue tamrin kacang. Siapkan 2 butir putih telur dan 1 ons kacang kupas yang sudah dicincang kasar seperti ini. Kemudian ambil sedikit adonan dan bulatkan seperti ini. Lalu masukkan ke dalam putih telur dan baluri dengan kacang yang sudah dicincang. Lalu lubangi tengahnya dengan jari seperti ini. Lakukan seperti ini sampai selesai. Nah, jika sudah selesai semua, langsung aja kita panggang. Masih seperti tadi, panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Jika nastar wafernya sudah matang, selanjutnya siapkan kuning telur dan dikasih sedikit minyak dan pewarna makanan kuning supaya warnanya terlihat bagus dan kinclong.
dan olesi permukaan nastar seperti ini. Jika sudah, kita oven lagi. Cooker tamrinnya sudah matang, kita keluarkan saja. Lanjut masukkan nastar wafer dan panggang di suhu 100 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Kemudian cooker tamrinnya kita masukkan lelehan coklat di tengahnya seperti ini. Masukkan perlahan ya, dan lakukan sampai habis. Jika sudah, diamkan sebentar sampai coklatnya mengeras. Dan wafer nastarnya juga sudah matang, langsung keluarkan saja dari oven. Selanjutnya, siapkan lelehan coklat dan celupkan cooker jalan sedikit saja di ujungnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Kemudian diamkan sampai coklatnya mengeras. Lanjut cooker yang keenam, gilas adonan dengan rolling pin. Lalu ambil cetakan bulan seperti ini. Kemudian letakkan adonan yang sudah dicetak di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Saya ingin membuat cooker putri salju, cetak semuanya sampai adonannya habis. Jika sudah selesai, lanjut kita panggang. Panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit. Selanjutnya kita bikin cooker yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Bulat-bulatkan adonannya seperti ini. Lakukan sampai habis ya. Jika sudah, kemudian siap dipanggang. Cooker yang tadi sudah matang, kita keluarkan saja dari oven. Dan lanjut panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit. Selanjutnya, siapkan secukupnya gula halus atau gula donat juga bisa ya. Kemudian balur kue dengan rata dan susun di dalam toples seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Jika sudah selesai, taburi lagi di atasnya dengan gula halus sambil diayak seperti ini. Tara, cooker putri salju cantik sudah siap ya. Selanjutnya, jika sudah matang cookernya, kita langsung keluarkan dari oven. Dan siapkan roti regal yang sudah di blender sebelumnya. Dan lumuri permukaan cookernya. Lalu masukkan dan tata di dalam toples. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Untuk roti, kalian bisa siapkan sebanyak 5 keping roti meri regal, kemudian di blender hingga halus. Jika sudah, taburi remahan regal di atas cooker sambil diayak seperti ini. Nah, sudah cantik dan siap untuk disajikan. Selamat mencoba, hasilnya lumayan banyak, hanya menggunakan 1 kg tepung saja. Dan tidak repot membuat adonan baru lagi. Cukup 1 adonan bisa menghasilkan 7 jenis kue yang berbeda.
Bisa dijadikan ide bisnis rumahan, bisa dijadikan hampers atau bingkisan untuk lebaran atau hari raya, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa jika kalian suka videonya, silahkan like, share, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya juga. Terima kasih.